Ya, pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ujang ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih rutin mampir ke channel Ujang ini. Nah, kali ini ada sebuah video di akun channel Lentera Sejarah, mana di sini ada ajudannya Bapak Prabowo yang menjadi saksi nyata tentang kebiasaan Bapak Prabowo yang aneh dan sulit ditiru. Wow, ini judul dari videonya ini bikin penasaran ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu betul mengenai sejarah Bapak Prabowo, kalian bisa nonton bareng-bareng bersama Ujang. Atau mungkin kalian bisa langsung saja menuju channelnya. Ujang cantumkan seperti biasa di deskripsi sumber video ini ya. Nah, kebetulan Ujang juga belum tahu banyak nih tentang Bapak Prabowo ini ya di masa-masa lampaunya. Jadi kita akan sama-sama menyimak. Mari kita mulai. Prabowo bahkan tidak pernah mengambil gajinya setiap bulan. Gajinya baru diambil setelah terkumpul dalam jumlah banyak dan kemudian digunakan untuk membeli beras bagi para prajurit. Kemurahan hati Prabowo Subianto juga disaksikan dan dirasakan langsung oleh Purnawirawan Agustinus Susanto yang pernah menjadi ajudan Prabowo sejak masih menjabat Wakil Komandan Batalion hingga menjadi Komandan Batalion 328. Agustinus mulai ditugaskan sebagai ajudan Prabowo pada tahun 1985 dengan pangkat prajurit 1 atau pratu. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia yang baru saja lulus pendidikan sekolah tamtama ditugaskan menjadi ajudan wakil komandan batalion atau wadanyon. Karena Prabowo sendiri yang menunjuk Agustinus untuk menjadi ajudannya. Sejak itu, ia selalu mendampingi Prabowo hingga menjadi komandan batalion atau danyon dan ikut dalam berbagai pertempuran, mulai dari Timur Timur, Aceh hingga operasi pembebasan Sandra di Mapenduma, Papua, saat Prabowo menjabat Danjen Kopassus. Tatkala Prabowo menjabat Danyon 328, Agustinus bersaksi bahwa seluruh prajurit batalion 328 sangat sejahtera. Bukan hanya kesejahteraan pangan, tetapi juga memperoleh tempat tinggal yang layak. Para prajurit yang masih lajang tinggal di asrama-asrama yang cukup memadai, sedangkan para prajurit yang sudah menikah tinggal di rumah-rumah yang dibangun oleh Prabowo. Sehingga menurut Agustinus, sekitar 60% prajurit batalion 328 yang semuanya sudah berkeluarga mendapatkan rumah dari Prabowo. Lalu mungkin Anda akan bertanya, dari mana Prabowo memperoleh uang untuk membangun rumah-rumah para prajurit itu? Agustinus bersaksi bahwa uang untuk membiayai pembangunan rumah untuk para prajurit batalion 328 merupakan pemberian Ibu Dora Mari Sigar, ibunya Prabowo, atas izin Sumitro Jojo Hadi Kusumo, ayahnya. Dong. Agustinus mengetahui hal itu karena dia sendirilah yang mengantar Prabowo saat meminta uang untuk pembangunan rumah prajurit kepada orang tuanya. Dan Agustinus pula yang membawa uang itu bersama Prabowo ke markas batalion 328 dan tidak sepeser pun Prabowo mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Semuanya digunakan untuk pembangunan rumah para prajurit. Prabowo bahkan tidak pernah mengambil gajinya setiap bulan. Gajinya baru diambil setelah terkumpul dalam jumlah banyak dan kemudian digunakan untuk membeli beras bagi para prajurit. Kedermawanan Prabowo juga terlihat saat para prajurit mengambil hak cutinya. Prabowo tidak sekadar memberikan surat izin cuti, tetapi juga memberikan uang saku kepada para prajurit yang akan pulang ke kampungnya masing-masing, seperti yang dituturkan Agustinus berikut ini. Ini kembali lagi bukan hanya untuk saya. Ketika batalion itu ada cuti tahunan, cuti itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang namanya cuti tahunan. Cuti tahunan itu kita mendapatkan kesempatan untuk berlibur selama 12 hari kerja. 12 hari kerja? Ya, 12 hari kerja, tapi biasanya ada toleransi lah. Ada kebijakan dari pimpinan yang umumnya jauh, transportasi susah, mungkin bisa 14 hari kerja. Jadi beliau selalu mengumpulkan anggota. Ada namanya jam komandan. Sebelum cuti itu dimulai, beliau mengambil jam komandan. Beliau bertanya, siapa yang rumahnya jauh? Siapa yang rumahnya dekat? Yang rumahnya jauh, itu nanti akan ada dispensasi waktu. Contoh begini, ada penambahan waktu. Ada penambahan waktu. Sekarang pulang, yang paling dekat aja nih, ke Jawa Timur ya.
mau nyebrang ke Pulau Kangean, Madura sana lagi. Ya. Kalau kapalnya ada. Kalau kapalnya nggak ada, ya habis di jalan dong. Habis di jalan. Nah, sehingga toleransi di situ. Yang menggembirakan oleh kita semua ini, beliau bukan hanya mengeluarkan surat cuti, tapi beliau juga memberikan uang saku. Dikasih sangu. Uang dari beliau pribadi. Uang pribadi. Anda mungkin akan bertanya lagi, dari mana Prabowo memperoleh uang sebanyak itu untuk diberikan kepada para prajurit sebagai bekal cuti? Lagi-lagi Agustinus bersaksi bahwa uang itu diperoleh Prabowo dari keluarganya. Kalau tidak dari Pak Mitro dan Ibu Dora, kedua orang tuanya Prabowo juga mendapatkan uang itu dari saudara-saudaranya, yaitu Mariani Jayohadikusumo dan Bianti Jiwandono, kakak-kakak perempuannya, atau dari adiknya, Hashim Jayohadikusumo. Kedermawanan tampaknya sudah menjadi darah daging keluarga besar Prabowo Subianto, yang sudah terbiasa memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Perhatian Prabowo terhadap anak buahnya tidak hanya sampai di situ, tetapi juga perhatian personal yang langsung dirasakan oleh Agustinus sebagai ajudan. Saat kembali dari operasi tempur di Timur Timur dan Agustinus sudah kembali ke markas pasukan, Prabowo memerintahkan Agustinus untuk tidur di kamarnya. Dan selama Agustinus tertidur sekitar 5 jam, Prabowo menjaganya karena khawatir Agustinus akan mengigau akibat trauma di medan tempur. Perhatian personal lainnya yang dirasakan Agustinus adalah saat dirinya mengalami kecelakaan dalam operasi penerjunan di Aceh. Parasut yang digunakan Agustinus yang terjun bersama Prabowo tidak mengembang, dan Agustinus pun jatuh di pesawahan dengan luka yang cukup parah. Tim medis kemudian membawanya ke rumah sakit, dan di rumah sakit ia dikunjungi oleh Prabowo Subianto. Dengan keharuan yang tidak mampu ditahannya sambil menangis, Agustinus bercerita bagaimana Prabowo yang selama itu dilayaninya kini berbalik melayaninya, memijiti sang anak buah yang sedang dirawat. Singkat cerita, saya jatuh pas di pojokan sawah. Pojokan sawah di daerah Pidi. Itu saya jatuh di situ sekitar jam 11 siang, harinya Jumat. Tahun 90. Orang udah persiapan mau sholat Jumat. Nah, dekat pemukiman. Di sawah, jauh dari pemukiman. Saya dicari-cari oleh tim medis. Singkat cerita, saya ketemu. Ketika saya ketemu, saya diberikan pertolongan pertama sama medis. Setelah dilakukan pertolongan pertama, sambil menuju ambulan datang. Ambulan datang, saya masih jalan, saya bisa jalan. Bahkan senjata saya masih saya pegang, dan saya dibantu oleh tim medis itu untuk saya bantu membawa payung cadangan saya. Sorry, jatuh pingsan apa? Saya tidak pingsan, tapi tidak pingsan. Jadi harusnya kan ransel saya posisinya berada di sini. Ransel, baru payung cadangan, baru payung utama. Ransel saya berpindah ke belakang, jadi jatuh saya duduk begini. Nah, ransel itu jadi tempat duduk saya. Termasuk ini payung utama. Termasuk payung utama. Jadi payung utama masih di punggung saya, ransel jadi tempat duduk saya. Itu misting, Mas. Misting kalau orang Jawa bilang rantang itu ya. Misting ya. Itu jadi gempeng itu udah kayak apa lah. Untuk jatuh itu. Nah, tapi senjata lengkap. Amunisi masih lengkap. Yang hilang hanya helm saya. Helm saya hilang. Lepas. Nah, saya celaka atau luka, ini rahang saya ini patah. Rahang saya patah, terus leher saya ini terbelah, terus robek, terus baru tangan saya ini hilang dagingnya. Buka, jadi ya darah mancur-mancur lah gitu. Nah, setelah itu saya akan dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulan itu. Yang mendampingi saya satu anggota medis berpangkat bintara sersan 2,
yang satunya berpangkat Letnan 1. Beliau adalah dokter dari TNI. Saya lupa namanya, yang saya ingat hanya marganya saja. Namanya Dokter Siregar. Mudah-mudahan beliau masih sehat, panjang umur. Karena sejak kejadian itu saya nggak pernah ketemu. Kesempatan ini saya Agustinus yang pernah Bapak tolong. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas pertolongan Bapak, saya masih hidup, sehat, segar bugar. Nah, terima kasih untuk warga Sumatera Utara, marga Siregar. Jadi setelah saya diberikan pertolongan pertama oleh tim medis, saya dibawa ke rumah sakit. Tujuannya dari Aceh Utara ke Aceh Timur. Perjalanan 1 jam. Saya pakai mobil ambulan. Saya sampaikan sama dokter Siregar itu, dokter, berhenti. Kaget beliau kan, ada apa Pak? Itu komandan saya bilang itu. Bapak ngeliat dari? Saya di mobil, saya kan disuruh tidur, saya nggak mau. Oh, duduk. Saya duduk. Oh, bisa duduk? Saya bisa duduk. Saya disuruh tidur, saya nggak mau. Saya duduk. Nah, setelah itu mobil berhenti. Saya bilang, dokter, itu komandan saya bilang itu. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa melihat bahwa itu komandan saya? Mobil melaju kencang. Saya tidak lihat mukanya. Taunya dari? Saya Pak Prabowo tiarap menghadap ke sana saja, ngebelakangi saya. Saya masih hafal Posturnya. Karena apa? Merinding. Karena beliau mengajarkan kepada semua prajurit itu bukan hanya di peror saja, di dalamnya banyak hal. Contohnya gini, pada saat kita duduk, teman kita suruh melihat siapa itu. Pada saat kita jalan, kita suruh melihat siapa itu. Sampai akhirnya Pak Prabowo yang jaraknya tidak dekat dengan saya, bayangkan dari jalan, saya di atas mobil, beliau berada di semak-semak, saya bisa melihat bahwa itu beliau. Berarti kan saking hafalnya kan itu, dari pelajaran-pelajaran yang beliau berikan kepada semua prajurit, saya masih hafal gitu. Ikatan batinnya kuat juga. Pak Prabowo itu posisinya di bawah pohon kelapa, sedang berlindung, posisi senjatanya diarahkan ke depan. Dokter datang ke situ memberitahu, mohon izin komandan, Agustinus ada di mobil. Pak Prabowo itu nengok begini sambil tiarap itu. Saya angkat tangan begini, Pak, saya masih hidup. Karena pada saat saya terjun itu, saya bukan di diset yang ditentukan. Lambung. Saya keluar dari diset berkilo-kilo, sampai dengan orang peterjun di belakang saya nggak ada yang mau terjun lagi. Saya peloncat ke 8, beliau peloncat ke 7, putaran ketiga masih ada 1 putaran lagi. Jadi Pak Prabowo nggak menyangka sama sekali. Tidak menyangka sama sekali. Nah, setelah sudah konsolidasi barangkali ya, karena saya tidak bisa melihat, beliau mungkin nanya, kemana Agus? Dikasih tahulah saya berada di rumah sakit. Hari ketiga, beliau datang menemui saya. Beliau tanya sama dokter, apa persoalannya? Kok sampai kakinya diikat-ikat, tangannya diikat? Maksudnya dokter tuh supaya saya tidak bergerak, karena sedang dicek, saya sedang dipasang kateter. Barangkali mungkin karena jatuh saya duduk, ada pendarahan di dalam, sehingga pihak medis akan tahu. Setelah itu, observasi itu dijelasin sama dokternya. Terus Pak Prabowo nanya sama saya, kenapa Gus bisa terjadi seperti ini? Ya saya bilang, Pak, yang namanya tugas, ya semua resiko harus kita hadapi. Ya sudah, kamu kan sering pijitin saya. Beliau pijitin saya, Pak.
menyangka bahwa beliau akan lakukan itu kepada saya. Beliau pijitin saya dan beliau sampaikan apa keluhannya. Kalau memang rumah sakit di Indonesia nggak bisa, beliau menyarankan untuk ke luar negeri. Tapi saya sampaikan tidak. Sehingga cerita penugasan itu selesai. Agustinus juga bersaksi bahwa Prabowo selalu berada di depan para prajurit pada saat bertempur di medan perang. Saat menuju medan tempur di Timur Timur, Prabowo berangkat bersama para prajurit yang dipimpinnya dengan menumpang kapal perang atau KRI dengan waktu tempuh sekitar 30 hari. Prabowo juga pernah memaksa Agustinus untuk mengunjungi rumah orang tuanya di Purworejo, Jawa Tengah, walaupun berkali-kali Agustinus menghalanginya. Itu lantaran Prabowo sangat ingin mengetahui langsung keadaan rumah keluarga Agustinus di kampungnya. Dan ketika akhirnya sampai di sana, Prabowo menyaksikan langsung bahwa Agustinus berasal dari keluarga miskin. Prabowo adalah seorang pemimpin yang lembut hati, ujar Agustinus. Jika ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu orangnya kasar dan otoriter, berarti orang itu tidak mengenal Prabowo. Berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun bersama Prabowo, Agustinus menyaksikan sendiri bagaimana Prabowo selalu menerima pendapat anak buahnya, apapun pangkatnya, jika dirasanya logis. Prabowo hanya berbicara dengan nada tinggi dan berapi-api saat menyuntikkan semangat kepada ratusan prajurit dalam upacara harian atau menjelang diberangkatkan ke medan perang. Dan itu tidak berarti kasar atau temperamental. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin selama ini banyak sekali yang beranggapannya bahwa Bapak Prabowo itu kasar gitu kan, galak gitu. Karena kan namanya seorang prajurit ya, jadi mereka itu kuat sekali ya karismanya gitu kan sebagai prajurit. Jadi memang dari luar itu tampaknya galak gitu. Tapi kita tuh tidak bisa menilai seseorang itu dari luarnya guys, bahwa ternyata aslinya Bapak Prabowo itu sangat baik sekali ya kepada prajurit-prajuritnya gitu kan. Seperti yang di sini barusan kita simak ya, mantan berarti ini ya, sekarang mantan ajudan Bapak Prabowo ini bersaksi gitu ya mengenai kebiasaan-kebiasaan Bapak Prabowo yang aneh dan sulit ditiru. Mungkin yang aneh sulit ditiru itu yang itu tadi, yang dia memakai uang pribadinya untuk menggaji para tentara ya, para prajurit gitu kan. Bukan hanya untuk menggaji saja, tapi untuk biaya pembangunan rumah ya untuk para prajurit yang sudah berkeluarga ya. Terus prajurit-prajurit yang masih lajang itu ditempatkan di perumahan-perumahan yang sangat terkondisikan gitu ya. Jadi yang layak itu tempatnya. Jadi menurut Ujang, Bapak Prabowo ini sangat royal sekali kepada prajurit-prajuritnya ya. Bahkan sampai sekarang pun masih tertanam ya rasa kepedulian Bapak Prabowo ini yang sangat luar biasa besar sekali. Sampai yang kemarin itu TKI yang di luar negeri itu yang diselamatkan oleh Bapak Prabowo dari hukuman mati kalau gak salah ya. Ini luar biasa sekali. Nah, Ujang tunggu kesimpulan dan pendapat dari kalian apabila kalian menyimak sampai ke menit ini. Silakan komentar. Nah, Ujang halo pamit, sampai jumpa lagi di next video.